Waktu menyerang PBNU itu saya lihat sudah salah kaprah. Dia serang Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Kita tahu lembaga NU yang sudah puluhan tahun dan sampai saat ini menjadi ormas terbesar di dunia. Kalau emang lahir dari orang yang nggak bener, Kiai Hasyim Asy'ari, Iya. saya yakin NU sudah bubar dari kapan tahu. Yang lucu Faisal, dia sewot. Iya, ya sewot itu. Kenapa tidak dilaporkan kepada Eko Kun tadi? Masalah. Yang permasalahan kan ada pada Eko dan Imas. Orang lain kok sewot. Yang dia katain, loh kenapa kok PBNU Tidak melapor? tidak melaporkan? Ini kan Anda sudah salah kaprah bicara. Kalau Anda niat baik, nggak perlu Anda nyerang Kiai NU, lembaga NU, terakhir lagi nyerang PBNU, urusan Eko. Ini apa? Mana sih sikap PBNU? Saya mau tanya, sebutin satu. Sikap PBNU yang sesat, yang bertentangan dengan kebenaran Islam. Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, kita akan mengulas tentang lagi-lagi ini serangan Faisal Assegaf. Iya. Rupa-rupanya pemirsa, perseteruan Faisal Assegaf dengan Habib Zain Assegaf ini akan berlanjut. Baru-baru ini Faisal Assegaf mengomentari pedas terhadap PBNU di FMNN. Ini dari fin.co.id. PBNU tidak polisikan Eko Kun tadi, Faisal Assegaf. Mereka hanya sibuk penjarakan yang berbeda politik. Ini kan yang bermasalah Eko Kun tadi dengan Ning Imas ini. Ya. Kok bawa-bawa PBNU? Menurut Anda ini tendensi apa ini statement ini, Bim? Ya. Ya, saya sebelum sikap Faisal terhadap kasus Eko ini, kita ini kalau ingin melihat seseorang itu, ingin menilai seseorang itu niat baik atau buruknya itu, kita lihat riwayat sebelumnya. Oke. Adalah di perkataan apa bilang apa? Kalau Anda mau tahu seseorang itu konsisten, dia berjalan dengan kebenaran itu, misalnya pendapat dia yang 5 tahun yang lalu masih sejalan dengan yang sekarang itu, berarti ini orang konsisten lah. Iya. Dia berbicara bukan karena kepentingan apapun, bukan karena dorongan siapapun, berarti dia berbicara apa? Atas dasar kebenaran. Konsisten ya. Konsisten. Oke. Iya. Nah, Iya. kita lihat riwayat Faisal Assegaf ini. Saya dulu pernah juga mengkritisi waktu dia secara serampangan menyerang lembaga NU. Jelang Muktamar ya. Jelang Muktamar Bandar itu, Lampung ya. Nah, saya melihat waktu pertama saya kritisi di YouTube, saya dulu pernah saya serang dia dengan bahasa kasar. Kenapa saya lakukan kasar? Karena dia ini sudah berbicara tidak sopan, tidak santun, tidak berdasarkan kebenaran. Ya. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib, jika ada orang meneriakan kebenaran dengan marah, ada niat lain di baliknya. Oke. Karena kebenaran itu tidak memerlukan itu. Iya. Jadi kalau ada orang yang kebenaran dengan marah, pasti ada niat lain. Kebiasaannya niat lainnya apa? Iya. Ada kepentingan keuntungan pribadi. Oke. Ada pretensi apa ya? Kepentingan diri lah. Oke. Cuma bertopeng bijaksana. Iya. Nah, waktu menyerang PBNU itu saya lihat sudah salah kaprah. Dia serang Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Kita tahu lembaga NU yang sudah puluhan tahun dan sampai saat ini menjadi ormas terbesar di dunia. Kalau emang lahir dari orang yang nggak bener, Kiai Hasyim Asy'ari, Iya. saya yakin NU sudah bubar dari kapan tahu. Iya, iya. Ini bukti kita melihat apa? Pendiri NU itu Kiai Hasyim Asy'ari apa? Datang hadir dari hati yang bersih. Iya. Dan dia berani, pada saat itu ada seorang tokoh ulama yang berani melawan pemberontakan hanya karena ingin membela apa? Marwah Rasulullah. Yang dia ingin melawan Wahabi. Ini jarang. Ini orang bersih. Iya. Terus si Faisal menyandingkan katanya ada Dipo, kok nggak diangkat Hasan namanya. Dipa, gitu, Ini Hasan cuma Dipa. hanya mau cari alasan untuk menjatuhkan Iya, ya. NU. Kenapa? Hasan Dipo itu dia cuma sebagai pendukung. Ya. Tidak beda seperti di era Nabi Muhammad atau Nabi siapapun, tidak akan bisa Sahabat, dia ya? sahabat tidak akan bisa berjalan sendiri. Mau Musa, Yesus, Nabi Muhammad pasti ada pendukungnya. Iya, iya. Lah, tapi kita tidak bisa menafikan apa? Milik sertifikat ya 3 rasul ini, Musa, Yesus dan Muhammad. Sekalipun Nabi Muhammad banyak dibantu orang. Iya, iya. Di situ ada Ali bin Thalib, ada mungkin Abu Bakar, ada Utsman, kan tetap pemilik Nah, iya. sertifikat ya Nabi Muhammad. Begitupun juga di NU itu kita tidak bisa melepaskan sertifikat NU itu. Iya. Kita yang memberi sertifikat loh, bukan Kiai Hasyim Asy'ari minta cari kebanggaan.
Ya. Dia tidak pernah mencari gelar, dia tidak pernah ingin mencari penghormatan. Dia tulus ikhlas ingin bekerja untuk Islam. Lahirlah NU. Lah, seorang jamaah NU wajib dan harus menghargai, bahasanya apa? Sertifikat NU itu milik Kiai Hasyim Asy'ari dan kita wajib menghormati. Ini jasa orang. Nah, di situ Faisal kasarnya tidak berhenti di Kiai Hasyim Asy'ari. Saya kaget, ada angin apa? Dia serang Gus Baha, dia serang Gus Mus, berapa Kiai NU? Apa? Saya tidak pernah lihat jamaah NU ini, Kiai NU tuh menyerang orang lain, sekalipun beda pendapat. Dia lebih menjaga apa? Maslahat umat Islam. Nah, jarang sekali di NU itu benturan perbedaan pendapat. Sekalipun mungkin ada, tapi apa? Dia lebih bagus apa? Perbedaan itu tidak diumbar di luar, dijaga. Lah, Faisal ini serampangan bicara dengan bahasa yang nggak sopan loh. Kalau dia mau mengkritik dengan cara yang baik, mungkin masih bisa orang mau jawab. Tapi karena bahasa yang dia serampangan, saya bersyukur kelompok NU nggak anggap penting. Karena apa? Ini orang bukan niat baik. Ini orang hanya ingin semata ingin menghinakan, menonjolkan dirinya. Merasa saya lebih hebat, saya berani. Alah, udahlah. Hari gini nggak usah merasa paling hebat, paling berani lah. Kadang-kadang orang teriak-teriak sok berani itu kadang apa? Ada tujuan tertentu kok. Nah, dari NU dia sudah serampangan. Saya ingin melihat lah, saya mau jelaskan kepada semua. Terutama kepada Habib-Habib lah ini. Gak ada Habib di Indonesia. Loh, kedatangan Habib kemari itu, rombongan dari Yaman datang kemari itu ada juga di situ ada unsur NU yang sepaham dengan Habib Thorikohnya. Dia datanglah kemari karena nggak mungkin dia akan datang dari Yaman ke suatu tempat yang masih gelap. Itu bahaya buat dirinya. Apalagi tidak tahu kondisinya bisa dilihat di sini sudah Islam. Terus ada NU yang Thoriknya sama. Datanglah rombongan berbondong-bondong Habib dan banyak ulama juga di sini Habib yang ma'ruf. Dia terjaga. Andai kan mungkin kalau nggak ada NU, mungkin belum tentu Habib ini hidup beranak pinak di sini. Justru sampai ini hari nggak usah Habib. NU itu banyak yang membenci. Karena kelompok-kelompok Wahhab ini tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Dia dengan cara apapun ingin melawan Thorikoh NU dan Habib ini. Berubah halal darahnya. Lah, Habib ini terselamatkan dari komunitas-komunitas yang anti Thorikoh NU ini, yang dia nggak berani berlaku apa? Karena kalau Habib disakitin, orang NU turun. Hanya di NU ya? Itu Habib itu dicium tangannya. Cuma di NU. Dan tidak ada di dunia ini orang yang mengagungkan Nabi Muhammad dalam hal maulud Nabi. Cuma ada di Indonesia. Tidak berhenti 1 bulan. Semua tempat. Ini hargai. Mereka tuh melihat Habib apa? Karena di situ ada darah Nabi. Kiai NU itu, saya tuh kalau ngeritik Habib, ada Kiai NU marah-marah. Habib jangan gitu, Habib. Karena mereka nggak mau denger. Saya keras mengkritik NU, padahal mengkritik Habib, padahal Habib itu salah. Tapi sampai Kiai NU apa? Jangan saya bawa ke situ, Habib. Inilah kebersihan mereka. Saya lihat Kiai NU ini apa? Jejaknya seperti jejak Nabi. Kesederhanaannya aja. Saya datang beberapa Kiai NU, ya duduk ngopi di gelas, pisang goreng, gak ada. Berubah, ruangannya jadi kayak istana, ber-AC, kursi sofa, gak ada. Lah, inilah dari NU, si Faisal, serampangan menyerang. Datang lagi kasus Eko Kuntadi dan Nyimas. Sebelum Eko Kuntadi, Erick Thohir. Dia memasang video Erick Thohir yang tidak ada hubungannya. Ini fitnah. Video itu. Kenapa saya bilang fitnah? Dia membawa hubungan keluarganya dia, Erick Thohir, untuk menyerang kinerja. Apa hubungan antara ibu dan anak dengan kinerja Pak Erick Thohir? Itu kita nilai Erick Thohir sesuai dengan kinerjanya. Nah, dia tidak bisa menemukan kinerja Erick Thohir yang buruk. Dia bawa fitnah keluarga. Dia tayangan video orang, alasan dia bertanya. Loh, harusnya nggak perlu Anda tanya lagi. Berarti apa? Anda menikmati itu mungkin dengan video Erick Thohir untuk menyerang Erick Thohir dengan alasan saya cuma bertanya. Yang saya sedih lagi apa waktu di Bariskim? Bahasanya serampangan, tapi baguslah. Erick Thohir ternyata diapikkan. Karena ini orang lanjut. Kita Erick Thohir masuk NU ya. Lebih saja jadi mungkin karena Erick Thohir ke NU orang banyak musuh. Datang lagi dari Erick Thohir Eko Kuntadi dengan Nyimas. Ini gimana nih? Lah Eko Kuntadi, dia serang lagi masalah dengan Ning Imas itu, yang saya hebat melihat keluarga Lirboyo ini. Dia
dia masih terima baik. Sekalipun Eko itu di situ tidak bermaksud menghinakan karena dia membawa video dari orang. Dan satu juga, Eko ini bukan riwayat hidupnya, bukan orang buruk. Mungkin dia kepleset di situ, bisa jadi salah persepsi. Tapi saya salut dengan keluarga Lirboyo. Dia terima, malah dihidangin makan, duduk secara kekeluargaan, tidak ada bahasa kasar, tetap dihormatin dan membuka pintu maaf. Inilah akhlak Rasul. Dan ini ada di NU. Yang lucu, Faisal dia sewot. Saya sewot itu. Kenapa tidak dilaporkan apa Eko tadi? Yang bermasalah Faisal dengan Ning Imas, orang lain kok sewot. Yang dia katain, loh kenapa kok PBNU tidak melapor? Tidak melaporkan. Ini kan Anda sudah salah kaprah bicara. Permasalahan kan ada pada Eko dan Ning Imas secara personal. Lah, dia sudah memberi maaf. Masa harus PBNU melaporkan? Lah, apa dasarnya yang punya masalah apa? Ini kan cuma kesalahan personal, bukan babak lembaga. Lah, Eko ini kan tidak ada riwayat yang jahat. Dia mengkritisi dengan bijak. Dan yang dia kritiknya apa? Lawan-lawan orang yang nggak benar. Jadi saya kagum dengan itu. Nah, kenapa kok terus Faisal lagi nyerang PBNU? Nah, ini mau cari panggung. Kenapa? Dia ingin cari musuh orang-orang yang gede. Dulu lembaga NU diserang. Dia mau dompleng tenar supaya dia disandingkan. Nah, sekarang masuk dari Erik, terus lagi Ning Imas yang diserang PBNU. PBNU nggak harus ikut campur. Oh, ini masalah personal sudah memaafkan selesai. Kok Anda nyalakan sampai PBNU kata urusannya politik? Ini kan sudah tuduhan-tuduhan aja lah. Mana sih sikap PBNU? Saya mau tanya, sebutin satu. Sikap PBNU yang sesat, yang bertentangan dengan kebenaran Islam. Buktikan. Ini kan tuduhan Anda bahaya ini. Jujur aja, satu marga sama saya. Saya bukan benci, cuma saya ingin meluruskan aja. Jadilah orang yang baik, yang sopan santun. Nggak usah lah. Terus membawa karakter saya orang Maluku, nada saya keras. Nggak ada. Saya banyak orang kenal orang Maluku baik-baik semua, nggak serampangan. Tapi Faisal ini cici saya lihat waktu di Bareskrim nyebut kata maaf bajingan. Seperti dia ini apa? Apa sih manfaat Anda buat negeri ini? Kalau Anda niat baik, nggak perlu Anda nyerang Kiai NU, lembaga NU, terakhir lagi nyerang PBNU, urusan Eko. Ini apa? PBNU nggak merugikan Anda. Anda urus yang lain aja lah. Nggak usah sibuk ngurusin PBNU atau apapun. Yang jelas bagi saya apa? Kalau Anda banding dengan PBNU dan KNU, tidak ada seujung kakinya. Jadi Anda tidak usah merasa saya ini orang hebat. Enggak. Itu kan satu marga, Bib. Tadi Anda katakan satu marga Anda dengan Faisal Assegaf. Ya satu marga enggak, bukan berarti harus semua sempurna. Dalam Al-Quran tuh banyak riwayat Nabi itu, keluarga Nabi banyak yang fasik kok. Ya kalau mau hitung satu keluarga lagi, Nabi berperang dengan pamannya Abu Jahal. Itu masih satu darah. Jadi tidak ada jaminan lah seorang mau Habib apapun atau marga sama harus sama. Biasalah kalau ada orang salah, ya saya kritik sih. Ya karena saya niat baik aja. Ya Bapak mungkin Pak Yusuf bertanya sama saya, hanya ingin meluruskan apa? Jangan ada penyimpangan, jangan ada pembunuhan karakter. Kita bukan membenci pribadinya. Mungkin kalau Faisal baik juga diterima. Dan alhamdulillah sampai ini hari ternyata NU itu jauh lebih bijak. Inilah pengalaman orang beragama. NU nggak pernah terusik dengan ocehan segelintir Anda ini. Jadi Anda cuma sekarang menabuh gerang, Anda joget sendiri, Anda selesaikan sendiri, tanpa ada penonton. Luar biasa. Jadi closing statementnya terhadap statement Faisal Assegaf yang seolah-olah menyerang PBNU hanya mengurusi lawan politik, tidak melaporkan Eko Kuntadi, apa nih closing statementnya? Kalau saya ini berbicara, ada apa enggak berdampak panjang baik, membawa orang baik, itu berarti ada nilai nurnya. Tapi berapa kali Faisal lihat dia keluar nyerang PBNU, nggak ada yang gubris, nyerang Erick Thohir nggak ada yang gubris, nyerang lagi Ning Imas, dia libatkan PBNU nggak ada yang gubris. Kenapa? Kalau datangnya dari suatu keburukan niat buruk, itu nggak ada bekasnya. Itu aja mungkin kalau saya kasih tahu Bang Faisal, besok-besok janganlah Anda begitu. Anda hidup di negeri ini, Anda juga harus tahu diri. Lihat jasa-jasa orang. Di sini saya minta terhadap NU dan semualah buat seorang Habib-Habib yang ada di Indonesia. Kalau Anda tidak menghargai NU, berarti Anda tidak layak menggelar menjadi gelar Habib atau mengaku keturunan Nabi. Karena Rasulullah sangat menghargai jasa-jasa orang. Itu aja mungkin. Luar biasa, Bib. Terima kasih pemirsa.
Saya tunggu komentarnya. Ya, makasih. Ya. Luar biasa perseteruan Habib Kribo dan Faisal Assegaf sepertinya akan berlanjut. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.